Sejak Sri Lanka merdeka dari kolonial Inggris pada tahun 1948, mulai terlihat secara jelas adanya dominasi etnis Sinhala dalam politik dan sosial di Sri Lanka sendiri, di mana etnis Tamil yang sebelumnya juga menduduki posisi penting di era kolonial akhirnya mulai merasa tersingkir, sehingga juga menciptakan adanya ketidakadilan yang struktural sejak awal kemerdekaan Sri Lanka sendiri, di mana ketidakadilan tersebut akhirnya diperparah lewat diberlakukannya kebijakan diskriminatif seperti kebijakan Sinhala Only Act yang menjadikan Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi, dan kebijakan Ceylon Citizenship Act yang mengembalikan 300.000 Tamil ke India, serta berdampak kepada pembatasan akses Tamil ke pekerjaan publik dan pendidikan sejak tahun 1956, di mana akhirnya kebijakan ini memicu rasa ketidakpuasan, protes, dan juga menjadi simbol awal ketegangan dari konflik etnis tersebut. Kondisi sistematik yang terjadi tersebut akhirnya memunculkan perlawanan bersenjata dari kelompok militan Tamil, terutama dari kelompok yang saat itu menonjol, yaitu LTTE atau yang dikenal sebagai Tamil Tigers, yang sejak tahun 1983 melancarkan perang melawan pemerintah Sri Lanka untuk mendirikan negara merdeka bernama Tamil Eelam, di mana perang ini akhirnya berdampak kepada adanya banyak korban besar, kemudian adanya kerusakan ekonomi, adanya dan terjadinya pengungsian, juga terjadinya trauma yang mendalam. Meskipun perang akhirnya berakhir pada tahun 2009 dengan kemenangan militer pemerintah, nyatanya konflik ini belum benar-benar selesai, di mana masyarakat Tamil di bagian utara dan timur ternyata masih hidup di bawah pengawasan yang ketat, juga menghadapi pembatasan berkumpul dan berekspresi, serta masih mengalami trauma dan ketidakadilan struktural yang berlangsung. Belum ada keadilan transisional atau pengakuan-pengakuan hak korban, sehingga konflik tersebut masih terus berlanjut dalam bentuk perjuangan sosial politik yang justru semakin kompleks. Selanjutnya, proses reformasi demokrasi. Sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 2009 antara pemerintahan Sri Lanka dan kelompok Baratis Tamil atau LTTE, negara ini memasuki fase transformasi politik yang kompleks dan diwarnai oleh dinamika antara penyelesaian konflik etnis dan upaya reformasi demokrasi. Meskipun kemenangan militer atas LTTE membawa stabilitas relatif, Sri Lanka menghadapi tantangan besar dalam membangun rekonsiliasi nasional, terutama karena minimnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM dan dominasi militer di wilayah Tamil. Reformasi demokrasi dimulai tampak setelah pemilu 2015, saat Maithripala Sirisena terpilih sebagai presiden dan mendorong pembatasan kekuasaan eksekutif melalui amandemen konstitusi. Namun ketegangan politik yang tetap berlangsung, termasuk krisis konstitusional pada tahun 2018 dan krisis ekonomi parah pada 2022 yang memicu jatuhnya Presiden Gotabaya Rajapaksa. Situasi pasca konflik hingga kini menunjukkan bahwa meskipun Sri Lanka telah membuat beberapa langkah menuju demokratisasi, persoalan lama seperti ketimpangan etnis, korupsi, dan instabilitas politik masih membayangi masa depan transformasi politik negara tersebut. Itu terdapat beberapa etnis yang menempati di wilayah Sri Lanka sendiri, seperti etnis Sinhala, Tamil, Mor, Burkha, Malay, dan Vedda. Kemudian dari beberapa etnis tersebut tadi itu juga lebih mendominasi etnis Sinhala dan etnis Tamil, yang mana Sinhala itu mendominasinya sebesar 74% dari keseluruhan penduduk yang ada di Sri Lanka, sedangkan etnis Tamil itu sebesar 18%, kemudian etnis Mor itu sebesar 7% dari keseluruhan penduduk di Sri Lanka. Nah, sisanya itu etnis lainnya yang hanya sebesar 1% doang. Kemudian pada penjajahan Inggris itu, etnis Tamil di Sri Lanka itu diperlakukan sangat istimewa atau yang lebih istimewa dibandingkan dengan etnis Sinhala, yang pada akhirnya hak istimewa tersebut tuh diambil oleh etnis Sinhala pasca kemerdekaan Sri Lanka, yang mana dapat menyebabkan munculnya konflik internal antara etnis Sinhala dan etnis Tamil itu sendiri. Kemudian juga masyarakat sekitarnya tuh juga kayak menganggap bahwa etnis Tamil itu merupakan etnis yang dibawa oleh penjajah Inggris dari India Selatan itu, yang dimanfaatkan sebagai para pekerja ataupun buruh di perkebunan kopi, ketika masyarakat dari etnis Sinhala itu menolak untuk bekerja sama dengan pemilik lahan asingnya sendiri. Kemudian juga jatuhnya kepemimpinan Gotabaya ini ditandai dengan runtuhnya dinasti politik keluarga Rajapaksa yang telah mendominasi kehidupan politik di Sri Lanka selama hampir 20 tahun. Kemudian konflik politik dan militer antara pemerintah Sri Lanka
yang dinominasi oleh etnis bermayoritas Sinhala yang beragama Buddha dan kelompok pemberontak Macan Pembebasan Tamil Elam yang berharap bahwasannya dapat mendirikan negara itu secara terpisah untuk etnis yang minoritas di Tamil itu sendiri. Kemudian selama konflik tersebut itu banyak terjadi pelanggaran hak-hak manusia baik yang dilakukan oleh pemerintah Sinhala ataupun kubu pemberontak Macan Tamil. Nah, di tengah diskriminasi yang semakin gencar tersebut, banyaknya bermunculan organisasi-organisasi politik dan militer yang memperjuangkan hak-hak etnis Tamil, di mana organisasi tersebut berupaya untuk mendapatkan kedaulatan bagi etnis Tamil di Sri Lanka. Nah, pada tahun 1985 ini, pemerintah India juga menawarkan perundingan yang damai, di mana Sri Lanka itu sebagai mediatornya, yang membuat pihak LTTE ini menuntut pemisahan diri dari pemerintahan Sri Lanka. Nah, pemerintah Sri Lanka kemudian juga mengeluarkan kebijakan, yaitu Prevention of Terrorism Bill pada tahun 1979, yang mana pemerintah Sri Lanka sendiri itu memberikan wewenang kepada angkatan bersenjata untuk dapat menangkap pihak yang dianggap atau yang dicurigai yang ikut terlibat dalam gerakan separatis tersebut. Ingin berada di negara Tamil Elam, seperti Tamil Elam Liberation Organization atau TELO, People Liberation Organization for Tamil Elam atau PLOTE, kemudian Elam People's Revolutionary Liberation Front atau EPRLF, and then Liberation Tiger of Tamil Elam atau LTI, yang merupakan kelompok yang berpengaruh dalam perang sipil. Kemudian tindakan yang seharusnya dilakukan untuk dapat meredakan ketegangan kedua etnis tersebut itu seperti pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan itu harus dikurangi lagi. Kemudian mengadakan juga negosiasi antara etnis Tamil dan etnis Sinhala yang dapat dilakukan melalui mediator, lalu membuat strategi yang baru dalam menangani LTTE. Kemudian juga mengambil grand strategi itu sebagai strategi yang baru yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian konflik dan menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Konflik etnis di Sri Lanka merupakan hasil dari ketimpangan sosial dan politik yang telah mengakar sejak kemerdekaan pada tahun 1948 di kelompok etnis. Mayoritas Sinhala secara sistematis memarginalkan etnis Tamil melalui berbagai kebijakan diskriminatif secara Sinhala on the Edge dan Ceylon Citizenship Act. Ketidakadilan ini memicu proses ketegangan hingga akhirnya perlawanan bersenjata oleh LTTE sejak tahun 1983 yang merujuk musnahkan negara ke dalam perang saudara panjang dan brutal. Meskipun perang berakhir secara militer pada tahun 2009, kemenangan pemerintahan tidak disertai dengan pemulihan keadilan bagi korban dan komunitas Tamil. Transformasi politik Sri Lanka pasca konflik pada 2009 mencerminkan perjalanan yang rumit antara stabilitas pasca perang dan tantangan konsiliasi serta reformasi demokrasi yang berkelanjutan. Meskipun kemenangan militer atas LTTE membawa stabilitas relatif, warisan ketidakadilan seperti pelanggaran HAM, dominasi militer di wilayah Tamil, dan ketimpangan etnis belum terselesaikan secara menyeluruh.